gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga kabarnya sehat, walafiat. Oke, Bu Mila, seperti yang sudah kita sepakati bersama kemarin bahwa hari ini saya akan membersamai Ibu ya mengajar di dalam kelas ya. Gimana Ibu Mila, apakah sudah siap? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah siap, kira-kira untuk tujuan pembelajaran hari ini apa ya Bu? Nah, pembelajaran hari ini akan memasuki materi baru Bu, yaitu tentang korespondensi satu-satu. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama memahami konsep tentang korespondensi satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua memahami perbedaan antara korespondensi satu-satu, antara relasi dan juga fungsi Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya hari ini, yaitu tentang pembelajaran korespondensi satu-satu di dalam kelas ya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini apa Bu? Nanti rencananya kami akan melakukan diskusi gitu Bu. Nanti di dalam diskusi itu saya akan membagikan menjadi beberapa kelompok gitu nah Bu. Jadi metode yang saya gunakan diskusi dengan cara berkelompok. Iya. Nah, untuk mencapai kira-kira strategi di dalam kelas yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu diskusinya gitu? Nah, nanti kan saya melakukan diskusi, saya membagi kelompoknya itu sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa Bu. Jadi murid nanti berdiskusi yang sudah dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya dia. Berarti Ibu sudah melakukan apa ya? Tujuan dari kurikulum Merdeka bahwa murid itu harus disesuaikan dengan minat dan bakatnya ya. Nah, dari kegiatan diskusi nanti Ibu Mila ya, kira-kira apa ya yang menjadi kendalanya ini? Kalau saya perhatikan Ibu ya, banyak siswa yang kurang fokus, yang belum bisa menghitung gitu Bu. Dalam belajar korespondensi satu-satu lah terutama. Oh gitu ya. Jadi kira-kira tantangan seperti itu. Nah, menurut Bu Mila, bagaimana mengatasi murid yang sebelumnya belum paham dan yang murid yang nggak fokus tadi kira-kira? Mungkin saya akan menanyai atau membimbing siswa yang kurang fokus atau kurang paham tuh saya tanyai. Misalkan, kenapa kok di dalam belajar atau diskusi antar kelompoknya kenapa kurang fokus? Kenapa nggak bisa menghitung? Nah, jadi kelihatannya ini sangat menarik sekali ya Ibu Mila ya. Jadi semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses ya. Saya juga nanti akan membersamai Ibu Mila di dalam kelas ya. Nah, untuk tahap pra-observasi saya kira cukup. Terima kasih ya Ibu Mila. Iya, sama-sama bisa. Ya, mari kita ke kelas ya Bu ya. Hadir. Andika, Hadir. Andira, Anissa, Alka, Dita, Kelvin, Hadir. Denny, Fahri, Indah, Lutfi, Fadlan, Iksan, Wildan, hadir. Yusuf, Hadir Bu. Marta, Bella, Raffi, Restu, Hadir.
Rogi? Hadir? Vincent? Fisya? Yere? Oke. Berarti ada 3 orang ya yang nggak hadir ya. Oke. Sebelum materi kita lanjut, pertemuan minggu kemarin atau minggu lalu kita membahas tentang fungsi. Ada yang ingat materi minggu lalu? Fungsi itu apa? Iya betul? Fungsi atau juga bisa disebut pemetaan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tempat satu anggota pada himpunan tujuan. Oke, benar ya. Itu adalah pengertian dari fungsi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Silakan buka LKS kalian halaman 25. Halaman 31 dan buku paket kalian halaman 117. Benda
Siap. Iya bukan? Iya. Iya bukan? Ya. Iya bukan? Ya. Ya, ingat pengertian korespondensi satu-satu, memasangkan tepat satu anggota domain dan juga kodomain. Itu juga sebaliknya. Lihat, yang di gambar yang pertama, satu memiliki pasangan tepat satu yaitu A, B, D. B. Dua memiliki tepat satu pasangan yaitu A, tiga memiliki tepat satu pasangan yaitu E, empat memiliki tepat satu pasangan yaitu D, dan lima memiliki tepat pasangan satu pasangan yaitu D. Begitu juga sebaliknya. A mempunyai satu pasangan yaitu dua, B mempunyai satu pasangan yaitu satu, C pasangannya empat, D pasangannya lima, E pasangannya tiga. Berarti yang gambar pertama jadi merupakan Satu. kayak ini. Gambar yang kedua, korespondensi satu-satu bukan? Bukan. Bukan, kenapa? Memiliki dua pasangan. Iya. Dua pasangan. Di kodomainnya di mana 10 yaitu anggota himpunan I-nya memiliki lebih dari satu pasangan yaitu K dan L. Benar, K memang memiliki satu pasangan yaitu 10. L memiliki satu pasangan yaitu 10. N 11, N 12, O 13. Tetapi ketika dibalik, nih himpunan I memiliki lebih dari satu pasangan yaitu K dan L. Di mana syarat sebuah korespondensi satu-satu dia hanya memiliki tepat satu pasangan di domain ataupun di kodomain. Oke, paham? Paham sampai sini? Oke, silakan dapat dulu. Sudah selesai? Ya. Oke, ibu mau berikan dua contoh lagi. Kalian bedakan mana apakah ini termasuk korespondensi satu-satu atau bukan?
Nih, penulisan untuk jumlah anggota himpunan N jumlah ini biasanya disimbolkan dengan N. Anggota himpunan N dalam kurung berarti berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Oke, 2. Himpunannya berapa jumlahnya? 3 ya. 1, 2. Oke. Dari sini aja sudah diketahui ya. Nih, syarat agar bisa dikatakan sebagai korespondensi satu-satu yaitu jumlah antara anggota domain dan anggota kodomain harus sama. Ingat, jumlah antara anggota kodomain dan anggota domain dan anggota kodomain harus sama. Itu baru bisa dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apa tadi? Harus memiliki tepat satu pasangan. Nih, kalau misalkan nih kalian gak usah lihat latar belakangnya dulu. Kalian lihat di sini jumlah anggotanya yang ini tadi. Himpunan N 4, himpunan N 3. Ini jumlahnya udah gak sama ya. Nih, gimana? Jumlah anggota himpunan N tidak sama dengan jumlah anggota himpunan N. Makanya ini disebut sebagai bukan korespondensi. Oke? Ingat syaratnya. Jumlah anggotanya harus sama antara jumlah anggota kodomain dan jumlah anggota domainnya. Ya? Oke? Begini. Korespondensi satu-satu bukan? Bukan. Nih, emang di domainnya memang memiliki tepat satu pasangan, tapi di kodomainnya ada anggota himpunan Y yaitu O yang tidak memiliki pasangan. Dan jumlahnya juga berbeda. Jumlah nih, jumlah himpunan X-nya berapa? Berapa? 5. Dan jumlah himpunan Y-nya adalah 6. Udah nggak sama ya? Ingat, syarat korespondensi satu-satu ada 2. Jumlah anggotanya harus sama dan memiliki tepat satu pasangan. Oke? Oke, untuk memperlancar materi kita hari ini, Ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya? Oke, membaginya. Ibu mau hitung kalian yang di sini hadir 22 orang. Berarti bagi jadi 5 kelompok aja. Berarti mulai berhitung dari 1 sampai 4 ya. Nanti kalau udah mulai sampai 4, mulai lagi 1. Itu seterusnya ya. Oke, ya kita mulai dari Kelvin. Ya. 1, 2. Oke, ingat ya, tadi mana kawannya yang nomor 1 berkumpul di
Dan ada anggota yang tidak memiliki pasangan, yaitu A. Karena A memiliki pasangan 2 dan 4 tidak memiliki pasangan. Makanya yang A disebut relasi. Yang B disebut korespondensi satu-satu karena anggota sebuah lingkungan masing-masing memiliki tempat satu pasangan. Jadi domai dan kodomai sama-sama memiliki pasangan. Makanya disebut korespondensi. Terus yang D disebut fungsi atau pemetaan. Karena setiap anggota himpunan asal atau domai memiliki tempat satu pasangan di himpunan tujuan atau domai, dan ada anggota himpunan tujuan yang tidak memiliki pasangan atau memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi domai ini memiliki pasangan di kodomai, tetapi kodomainya juga memiliki lebih dari satu pasangan. Contohnya seperti A. Makanya disebut fungsi atau relasi dan fungsi atau pemetaan. Terus yang D disebut juga fungsi dan pemetaan karena setiap anggota himpunan asal atau domai memiliki satu pasangan. Jadi himpunan X memiliki pasangan di himpunan Y, makanya disebut fungsi atau pemetaan. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 4. A memiliki lebih dari satu pasangan. Nggak apa-apa, karena dalam relasi adalah cukup ada satu aja yang berpasangan, itu sudah bisa dikatakan relasi. Benar ya, ini relasi.
ini sedang melakukan pasca observasi terhadap rekan sejawat di SMP Negeri 24 Muara Jambi. Assalamualaikum Bu Mila. Salam sehat. Bu Mila, alhamdulillah sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas ya tadi ya. Alhamdulillah selesai, lancar dan menurut Bu Mila nih, waktu melakukan pembelajaran di dalam kelas itu alhamdulillah Bu, tadi waktu saya melakukan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, dengan ya kondusif siswanya. Terus topik yang dibawakan lagi adalah pembelajaran korespondensi. Tujuannya yang dua tadi tercapai ya Bu ya. Nah, sekarang menurut Bu, apakah kegiatan diskusi yang Ibu Mila lakukan itu sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut Bu Mila tadi lancar nih ya. Diskusinya apa sudah baik? Oke, assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Seti. Bu Mila, alhamdulillah sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas ya tadi ya. Alhamdulillah selesai, lancar, dan menurut Ibu Mila nih, waktu Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas Ibu tadi bagaimana? Alhamdulillah Bu, tadi waktu saya melakukan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, dengan ya kondusif siswanya. Terus topik yang dibawakan hari itu tentang pembelajaran korespondensi 1-1. Ya, alhamdulillah berarti tujuannya yang dua tadi tercapai ya Bu ya. Nah, sekarang menurut Bu Mila nih, apakah kegiatan diskusi yang Ibu Mila lakukan itu sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut Bu Mila tadi lancar nih, tapi diskusinya apa sudah baik gitu Bu? Menurut saya waktu diskusi kelompoknya itu ya Bu ya, alhamdulillah sudah berjalan baik Bu, karena siswanya sudah mulai bisa menghitung, sudah bisa fokus, sudah bisa ya membedakan antara mana korespondensi 1-1, relasi maupun fungsinya. Jadi diskusinya sudah berjalan dengan baik, anak sudah bisa menjelaskan konsep maupun sudah bisa membedakan ya. Nah, menurut Ibu Mila nih, bagaimana Bu Mila tadi saat mengelola kelas ya dalam kegiatan diskusinya Bu? Menurut saya saat kegiatan diskusi berlangsung masih ada kelompok, ketika misalkan kelompok A melakukan presentasi di depan, masih ada di kelompok yang lain kurang memperhatikan, mungkin masih kurang memberitahu siswa untuk suruh fokus, suruh mendengarkan kawannya ketika melakukan presentasi. Jadi menurut Bu Mila masih ada aja ya yang pada waktu diskusi kelompok itu kurang memperhatikan dan kurang fokus ya. Tapi saya lihat tadi Bu Mila sudah sangat bagus mengajarnya ya, apalagi juga sudah memperingatkan murid untuk ya memperhatikanlah saat anak-anak gitu, perhatikan ke depan. Nah itu sudah sangat bagus. Nah sekarang menurut Bu Mila nih, apa yang solusi yang akan Ibu Mila lakukan jika hal itu terulang lagi Bu, jika pembelajaran berikutnya gitu? Tadi sudah saya coba dengan beberapa ice breaking seperti permainan-permainan agar siswa tuh bisa lebih fokus untuk mengikuti diskusinya Bu. Iya, tadi saya juga melihat ice breakingnya ya sangat asik. Disuruh melihat hidung ke mata gitu ya, seperti itu ya. Jadi menurut Ibu Mila ke depannya itu dengan memusatkan perhatian ya kelompok dan memfasilitasi kelompok itu sendiri itu dapat semacam memberikan perhatian yang lebih ya Bu ya kepada kelompok ya, seperti itu supaya lebih fokus. Nah, hal apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya lagi Bu? Berusaha untuk ketika memberi pengarahan lah Bu sebelum diskusi dimulai, tolong nanti ketika kawan yang sedang melakukan presentasi tolong diperhatikan. Terus gimana caranya memberikan memfasilitasi siswa agar diskusi berjalan dengan lancar gitu, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Mila ya. Jadi berarti Bu Mila ini nanti ketika akan melakukan pembelajaran dengan diskusi kembali yaitu akan memusatkan lagi ya perhatian ke kelompok tersebut. Nah kira-kira nih kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Insya Allah minggu depan Bu.
Alhamdulillah ya, ditunggu Bu Mila ya ceritanya minggu depan dan bagaimana hasil pembelajarannya Iya, ya. siap, Bu. Bu. Oke, terima kasih Bu Mila sudah meluangkan waktu hari ini ya untuk kita ngobrol, kita sharing, bahkan sudah mengizinkan saya untuk membersamai Ibu hari ini di dalam kelas ya Bu Mila ya. Iya, sama-sama Bu Sati. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.